rekapitulasi daftar pemilihan hasil pemutakhiran DPHP pemilihan umum tahun 2024 Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pembukaan yang telah kita lalui bersama, doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, rapat pleno terbuka yang akan dipimpin langsung oleh Ketua PPD Yapen Selatan, dan penutup. Menurut ajaran agama Kristen, Protestan, dan yang lain menyesuaikan. Kita berdoa. 3. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kepada Dia Tuhan di malam hari yang indah ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan terindah yang telah Tuhan izinkan bagi kami untuk dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan rapat pleno terbuka. Kepada Dia Tuhan di malam hari ini kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami, pelanggaran kami yang telah kami lakukan untuk melawan kehendak Dia Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan acara rapat ini dari awal sampai hingga berakhirnya nanti dapat berjalan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rapat pleno terbuka akan dibuka oleh Ketua PPD Yapen Selatan. Kepada Ketua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rapat pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran DPHP pada Minggu 2 April 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terkhusus untuk Bapak Ibu peserta dari partai politik, di tangan Bapak Ibu telah dibagi data tertib rapat pleno terbuka, dan juga untuk Bapak Ibu PPS dan Panwas. Saya akan bacakan tata tertib untuk kita bersama. Pemilihan umum tahun 2024. 1. Peserta hadir sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai di gedung TNI Kepulauan Yapen. 2. Peserta rapat pleno terbuka adalah sebagai berikut. 1. PPS. B. Panwaslu distrik atau sebutan lain, dalam hal ini Panwas Distrik Yapen Selatan. C. Perwakilan peserta pemilu tingkat distrik Yapen Selatan. D. Perangkat pemerintah tingkat distrik atau sebutan lain, dalam hal ini perangkat pimpinan sidang rapat pleno terbuka. 7. Masukan dari Panwaslu distrik dan perwakilan partai politik tingkat distrik dan atau peserta rapat lainnya harus sesuai disertai dengan data identik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, NIK, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS. 9. Ketua dan anggota PPD menandatangani berita acara rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran tingkat
dan RK PPD perubahan pemilih untuk TPS. 10. PPD menyampaikan salinan berita acara konfirmasi daftar perubahan pemilih hasil penyempurnaan tingkat tinggi dan RK PPD perubahan pemilih untuk TPS kepada PPD. Pengawas perubahan lista PPD, perwakilan partai politik tingkat distrik serta petugas registrasi kependudukan distrik. 11. Rapat pleno, apabila ada peserta rapat yang sengaja membuat gaduh atau mengganggu jalannya rapat pleno, pemimpin rapat pleno berhak memberikan teguran dan memerintahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang rapat pleno. Catatan ini berhak utama bagi seluruh peserta rapat pleno yang hadir. Bagi Bapak Ibu peserta rapat pleno yang saya kasih, tadi adalah poin-poin yang sudah dibacakan sekarang. Barangkali ada Bapak Ibu yang tidak sepakat atau setuju dengan beberapa poin, silakan berikan waktu. Nanti Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus peserta dari perwakilan partai politik, karena ini data belum final, masih dalam tingkatan DPS, jadi kami sama-sama paparkan hasil di Excel yang sedang ditampilkan di PowerPoint. Jadi nanti akan izin saya berdiri untuk membacakan hasil bersama. Silakan Bapak Ibu simak supaya memahami betul DPT kami di Yapen Selatan itu berapa. Nah, selanjutnya selepas dari pembacaan daftar hasil DPM. Oke, next. Pertama untuk PPS Nunda Wipi, jumlah pemilih aktif 259, jumlah pemilih baru 53, jumlah pemilih dalam garis kolom ini. Yang pertama yang didapat jumlah pemilih yang aktif 259. Jadi pada kolom ini itu menunjukkan jumlah pemilih yang aktif. Gitu. Nah, tapi yang jumlah kolom berikut jumlah pemilih baru, artinya pemilih potensial. Kita punya Bapak Ibu adik-adik yang sudah ini yang pada poin jumlah pemilih baru. Nah, kemudian jumlah pemilih tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan, yang meninggal, yang ganda, dan yang TNI Polri, itu yang memang masuk dalam jumlah pemilih tidak memenuhi syarat. Kemudian satu yang sangat penting lagi, sebelumnya terakomodir, tapi kenapa tidak terakomodir lagi? Karena memang tidak memiliki KTP elektronik. Karena sistem pemilihan kami kali ini itu menggunakan sistem de jure. Artinya Bapak Ibu kalau punya administrasi KTP itu baru bisa terakomodir sebagai pemilih. Tidak mungkin jadi pertanyaan kenapa saya di tahun lalu tapi kenapa tidak ada di DP4 yang sudah. Itu disarankan Bapak Ibu harus memiliki KTP. Yang berikut, jumlah perbaikan data pemilih itu begini. Bapak Ibu punya nama misalkan misalnya warga Wona, N-nya 1 tapi ditulis Dabel Wona, N Dabel. Jadi itu diubah, datanya diubah. Jadi adik-adik kita yang H-1, H-2 akan kita tahu sudah bisa memilih. Tapi untuk saat ini yang bersangkutan itu tidak ada KTP. Nah, itu yang kita juga kategori mereka itu. Karena mereka juga warga negara yang punya hak yang sama untuk bisa memberikan suara. Jadi artinya sehingga begitu saya baca, Bapak Ibu juga bisa pahami baris per baris. Oke, selanjutnya untuk survei laut 200 jumlah pemilih aktif 224, jumlah pemilih baru 48, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 151, jumlah perbaikan elektronik kosong. Bawahi, jumlah pemilih aktif 408, jumlah pemilih baru 90, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 92, jumlah perbaikan data pemilih 2, jumlah pemilih potensial non elektronik, non KTP elektronik kosong. Berikut fasilitas, jumlah pemilih aktif 594, jumlah pemilih baru 30, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 22, jumlah perbaikan data pemilih kosong, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik kosong. Jumlah pemilih baru 86, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 633, jumlah perbaikan data pemilih 26, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 40. Kampung mana ini? Jumlah pemilih aktif 1090, jumlah pemilih baru 236, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 25, jumlah perbaikan data pemilih kosong, jumlah pemilih potensial non KTP elektronik 9. Kampung Pasir Putih, jumlah pemilih data pemilih
Jumlah pemilih potensial dalam KTP elektronik berjumlah 449. Untuk DPT yang selatan. Tapi kemudian setelah didata oleh rekan-rekan Pak kami dan dibantu komisi oleh rekan-rekan DPT, bahwasanya kami dapat mencari bahwasanya ada rekan-rekan kami yang pemilih baru tidak terdata dalam berjumlah 470. Nah ini menjadi kebanggaan kami bahwa rekan-rekan di lapangan Pak kami cukup kerja dengan luar biasa, tidak boleh terdata dengan baik. Tapi kemudian lagi yang menjadi catatan adalah bahwa biomanial itu biasa, bahwasanya rekan-rekan Pak kami begitu turun ke lapangan ada bapak ibu yang tidak sempat terdata, mungkin dari luar kota atau lain-lain, itu pasti. Dan kemudian hal teknis lain, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi bapak ibu yang dirasa belum masuk terakomodir dalam daftar pemilih, masukkan di situ. Nah, di dalam perbaikan itu juga akan ada yang namanya tahapan restrukturisasi TPS. Itu mau buat apa dalam tahapan itu? Contohnya begini, Bapak Sikowai contohnya, TPS seharusnya di TPS 1, tapi Bapak punya nama di TPS 4, harus langkah 2-3 TPS lagi ke sana. Nah ini kita dalam tahapan restrukturisasi, sehingga Bapak dimasukkan ke alamat rumah terdekat Bapak TPS 1. Sehingga memudahkan. Setelah Juni sampai ke Februari ada saja yang punya KTP yang sudah bisa dilaporkan. Itu masuk pada KTP. Baik, saya kira begitu pemaparan singkat mengenai data kami. Disilakan bagi Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanggapan, dipertanyakan atau apa. Pak, silakan. Yang saya sampaikan ini menyangkut terkait tentang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 bahwa setiap warga negara yang mempunyai hak yang sama mengeluarkan pendapat secara Bapak Ibu yang lain, kami takut tidak untuk nanti dijawab. ini suatu keberanian luar biasa. Di mana intinya pengetahuan tadi dalam rangka mengawal pemilu yang jujur, adil dan bermakna. Memang betul, kami partai politik sangat membutuhkan masa pemilih. Tapi untuk membangun dasar itu, pemilih punya hak dan punya kewajiban di dalam negara sesuai konstitusi. Pemilih untuk terdaftar sebagai warga negara harus terdaftar punya KTP. Nah, di sini sebagai pengantar kita, pemilih menggunakan yang pertama kali memilih adalah remaja yang sudah usia 12 tahun dan telah memilih KTP. Itu hak daripada pemilih. Kedua, pemilih yang ketiga yang telah menikah walau usia di bawah 17 tahun. Itu batas. Jadi kami sangat apresiasi ini dan terima kasih karena tugas kami bersama PPD, Panwas dan partai politik punya kewajiban untuk mengawal pemilu bersama jujur, asli dan aman supaya bisa melahirkan uang di atas diri orang Papua itu bisa kuat. Kalau dengan permainan data ya jelas kami orang asli yang kasih. Terima kasih atas kesehatan ini. Kami rasakan bahwa
bahwasannya kerja-kerja kami ini memastikan negara mempercayakan kami untuk memastikan setiap warga negara harus terakomodir hak pilihnya. Tapi yang harus menjadi catatan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sitowai bahwa warga negara kalau menuntut hak ya harus kewajibannya harus juga dilaksanakan. Nah, perlu saya jelaskan sedikit saja sesuai dengan apa yang kita pahami bahwasannya perubahan sistem kepemilikan secara de facto di 2019 siapapun dia yang berdomisili di kampung atau desa atau kelurahan yang bersangkutan kalau sudah tinggal sampai berpuluh-puluh tahun tapi kalau tidak punya KTP ya itu tetap akan terakomodir. Bahkan dia bisa memilih sampai 3, 4, 5 TPS. Dari kampung yang A bisa pindah ke kampung B, bisa ke kampung C, kampung D. Nah, tapi hari ini negara melihat dalam hal ini KPU bahwa ini akan terjadi kecurangan dan lain-lain. Di 2019 kita diambil Selatan itu 38.000 DPT, 38.000 jiwa. Tapi kenapa sampai di tahun 2023 pemilihan 2024 data kita turun sampai 27.000? Nah, ini karena itu ada banyak warga masyarakat yang tidak memiliki KTP, ada data ganda. Bahkan saya sendiri pun 4 nama, ada di Gajah Mada saja 2, terus di satu tempat sini lagi 2. Nah, ini harus mulai yang mana lagi? Sehingga banyak perubahan terjadi. Kemudian lagi data TNI Polri yang masih aktif masih tidak terakomodir. Terus kemudian lagi yang meninggal. Nah, kebiasaan kami di Papua itu biasanya yang PNS yang diuruskan perbaikan data. Jadi yang meninggal diminta dari kelurahan terus dimasukkan dalam aplikasi namanya SIDALI, sistem data pemilih. Jadi kalau tidak bisa dimasukkan surat kematian ya SIDALI kan itu masih hidup begitu. Jadi makanya terjadi banyak perubahan. Sehingga merosot kita kekurangan 9.000 lebih sampai hasilnya ini ada di 27.400. Nah, kemudian mungkin harapan Bapak bahwa ini warga negara ini tentu kita layani itu sekali. Jadi Bapak itu sempat minta ke pejabat bupati bahwasanya harus diberikan fasilitas perekaman itu harus satu distrik itu 2 sampai 3. Dan terima kasih juga untuk Dukcapil karena sudah ada sistem kerja jebol dan itu sudah dilakukan. Nah, sehingga di 2024 itu memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih punya KTP dan punya hak untuk memilih. Jadi kita harus apresiasi juga untuk Dukcapil itu sudah dilakukan. Jadi itu harapan bersama juga untuk kita semua bahwasanya setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat harus terakomodir sebagai yang terhormat Ketua PPD yang bersama beserta jajarannya, terhormat Panwas Distrik, yang terhormat perwakilan Pakpol. Wilayah saya itu ada beberapa warga yang sampai saat ini belum memiliki KTP elektrik. Nah, yang menjadi pertanyaan nantinya di TPS nanti ini kan waktu terbatas cuma 14 hari. Apakah ketika sampai mereka belum mempunyai KTP elektrik sementara mereka akan menetap di situ, nanti bagaimana solusinya? Seperti itu. Kenapa sampai saat ini mereka tidak terakomodir dalam daftar potensial? Karena itu masyarakat yang memang belum memiliki KTP elektronik. Sudah kita dorong tapi ya artinya dalam kondisi orang semua punya keterbatasan dan lain-lain. Itu tidak ada satu orang pun yang cuma memiliki hak pilih tapi tidak terakomodir. Semua terakomodir. Tapi terima kasih karena data ini menjadi ketahuan bagi kami bahwa itu. Maka di dalam kota pun bukan hanya di daerah pinggiran di kampung-kampung di pinggiran kelurahan, dalam kelurahan pun banyak yang tidak memiliki KTP. Entah indikatornya karena mungkin tingkat kesadaran atau apa, sehingga itu Dukcapil memberikan
fasilitas sistem kerjanya itu dia bermono. Jadi itu yang bisa kami jawab. Tapi kemudian selepas dari ini akan kami upayakan juga akan koordinasi dengan pimpinan. Inilah hasil kami di persyaratan kami mau sekali untuk 2000 data yang 2000 penduduk yang tidak memiliki KTP mau untuk difasilitasi. Baik begitu. Ini rugi kalau kita bisa KTP itu bisa semua hilang. Kita yang punya hajat kita wajib tidak kita dukung. Regulasi adalah berbeda dengan proses ini kan politik negara. Salah satu kendalanya ini mari kita ada berbagai KTP, urut KTP ini kesalahan kami. Jadi kami harus melakukan maju ke dalam karena kita KTP kembali dalam hal ini KTP. Jadi ini mungkin dibawa kita proses politik kita masih ada waktu menurut. Mari kita bisa ciptakan dari dapur neraka ke dapur surga. Baik, saya kira demikian ya. Apa data sudah tidak ada, sudah bisa mewakili ya untuk pertanyaan yang tadi. PPS, jumlah TPS 103, jumlah pemilih aktif 26.712, jumlah pemilih baru 1.472, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 2.073, perbaikan data pemilih 122, pemilih potensial non KTP elektronik 449. Setuju? Baik, selanjutnya akan penandatangan berita acara. Minta satu keterwakilan untuk saya akan berpresentasi. Satu keterwakilan dari saya. Mungkin Bapak Sikowai bisa mewakili. Pleno terbuka daftar pemilih hasil pemungutan nyampe pada Minggu 2 April 2023 pukul 20.29 di distrik Yapen Selatan ditutup. Baik, demikian rangkaian rapat pleno. Selanjutnya diserahkan kepada MC. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang undangan yang telah hadir untuk mengambil bagian dalam kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selama berbuka puasa ada sekedar kemampuan yang berpuasa. Ya, baik. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua PPD sangat-sangat betul. Saya mohon izin saya harus bimbing ibadah, jadi saya ditunjuk mewakili distrik Yapen Selatan. Terkait dengan tahapan, kami sampaikan kepada PPD mengingatkan kembali dengan kejelasan yang membuat distrik tadi mengingatkan kembali pentingnya itu. Jadi setiap tahapan harus dilaksanakan, mau pleno di tingkat PPS atau PPD. Jadi kita harus dilaksanakan. Tahapan selanjutnya tetap terus sesuai dengan prosedurnya. Jangan sekali-sekali kita dengan buat celah-celah. Dan mereka sangat kritik, apalagi kita di Yapen Selatan untuk konteks persoalannya. Belajar dari tahun ke tahun, selalu masalahnya pasti di Yapen Selatan. Jadi Ibu bisa bilang tutup apa celah-celah itu. Semua tahapan laksanakan rapat kalau tidak salah hari Rabu kami terkait dengan ini kami sampaikan kepada Rabu untuk berakhir. Yang berikut kepada BPS, ini data cerita tidak dinampung. Data-data namanya biar mereka bisa melihat. Kalau mereka lagi, Bapak saya sudah panggil Bapak, saya sudah tempel sini, Bapak di mana? Bapak itu mana? Bapak tidak datang. Kalau tidak ditempel begitu, nanti Bapak tidak informasi sama kita, tapi nama kami tidak termasuk. Karena Pak kami sudah ke rumah, sudah cek, Bapak keluar. Kalau Bapak tempel di balik kampung atau kantor kampung, itu menjadi penting kita untuk mereka hadir kepada kita. Bapak kemana waktu itu? Bapak kan namanya
di taman bunga yang bermain di Odose Marise. Ku pertama jatuh cinta. Mengapa engkau terejam sehingga saya tidak tahu? Kekasihku, penghibur jantung hatiku. Pikiranku melayang di setiap waktu di taman bunga yang bermain di Odose Marise. Ku pertama jatuh cinta. Di taman bunga yang bermain di Odose. Terima kasih atas waktunya. Apa tanggapan Bapak tentang pemilu di tahun 2024? Baik, terima kasih Tuhan untuk Yapen Selatan. Saya mengucap terima kasih kepada PPD Yapen Selatan yang telah bekerja sangat maksimal mengikuti tahapan-tahapan. Sekiranya tahapan-tahapan selanjutnya tetap akan berjalan dengan sangat besar kepada PPD Yapen Selatan, di mana bersama anggotanya telah melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari pleno di tingkat TPS terkait dengan daftar pemilih yang hasil pemutakhiran sampai pada malam ini telah dilaksanakan dengan sukses rapat pleno penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang telah dilaksanakan oleh tingkat TPS dan Pantarli di setiap kampung. Untuk itu kami berharap kepada kita semua sebagai pelaksana pemilu, kiranya kita bisa membantu BPD sehingga apa yang dicita-citakan untuk demokrasi yang lebih baik ke depannya dapat terwujud di kabupaten, di distrik Yapen Selatan secara khusus dan Kabupaten Kepulauan Yapen secara umum. Terima kasih. Oke, terima kasih.